wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Hari Ahad yang lalu kita membahas tentang nazar. Dan nazar ini memang sudah bagian akhir dari ubudiyah. Bagian akhir dari ubudiyah. Maka di sini kita kembali lagi mengulang dari awal terkait dengan thaharah, salat dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam azwaji auladi adriyajin. Syekh Nasir Al-Taifah la syai'in sayyidina al-malik Allahumma kana bi'al muqaddarani al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, baik. Ini terkait pelajaran fikih ya. Nah, fikih ini memang setiap hari kita laksanakan, terutama bab ubudiyah, bab yang ibadah yang terkait dengan rukun Islam. Di situ setiap hari sholat kita setiap hari kita kerjakan, kemudian puasa juga setiap tahun kita kerjakan, dan yang seterusnya itu maka diulang-ulang terkait dengan prakteknya ataupun kesunahan-kesunahannya. Maka memang sengaja saya mengulang lagi dari awal supaya lebih mengingat kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus sholati, bab salat. Wa ma yata'allaqu biha min wasailiha wa maqasidiha. Dan hal-hal yang berkaitan dengan salat berupa wasilah atau perantara untuk menuju salat dan maksud-maksud atau tujuan-tujuan salat. As-salatu lughatan ad-du'a'u. Salat itu secara bahasa artinya doa. Wasumiyat bidzalika listimaliha alaihi. Kenapa dia katakan salat? Karena di dalam salat yang mengandung doa-doa. Wa syar'an aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Sedangkan yang dimaksud dengan syariat, yang di salat secara syariat itu maknanya adalah ucapan-ucapan atau bacaan-bacaan serta gerakan-gerakan khusus yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, disertai syarat dan rukun-rukunnya. Jadi kalau dikatakan salat secara bahasa maka maknanya doa. Kemudian kalau yang dimaksud tentu setiap bidang keilmuan apapun itu pasti mereka memiliki istilah masing-masing. Sebagaimana kita seperti kita sholat dengan sholawat, itu akar katanya sama. Sholat dengan sholawat, sholla yusolli, itu akar katanya sama. Tetapi maknanya bisa berbeda kalau kita pembahasannya berbeda. Misalkan kayak innallaha wa malaikatahu yusholluna. Sesungguhnya Allah dan para malaikat mereka bersolawat. Kemudian kalau usolli fardhu subhi, misalkan saya sholat fardu subuh. Ini akar katanya kalau dalam bahasa Arab sama. Sholla dengan yusolli. Sholla fil madinya, yusolli fil mudhari'nya. Nah, tapi maknanya bisa jadi berbeda. Kalau innallaha wa malaikatahu yusholluna, Allah dan para malaikat bukan sholat seperti sujud, rukuk, berdiri seperti yang kita kerjakan, tetapi maknanya doa. Maknanya Allah memberikan rahmat kepada Nabi Muhammad SAW. Juga para malaikat beristighfar kepada baginda Nabi SAW. Nah, tapi kalau kita sekarang membahas fikih, kalau kita bicara sholat, berarti maknanya adalah
ucapan-ucapan khusus, bacaan-bacaan khusus, dan gerakan-gerakan tertentu yang dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam, dengan syarat dan rukun tertentu. Wal aslu fi fardiyatiha qauluhu ta'ala wa aqimus shalah. Dalil dari fardunya salat. Salat itu hukumnya fardu, alias kalau dikerjakan berpahala, kalau ditinggalkan maka berdosa. Mana dalilnya? Dalilnya yang pertama dari Al-Qur'an, perintah Allah wa aqimus shalah. Wa qauluhu ta'ala, dan juga firman Allah, hafizu 'ala sholawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah salat yang 5 dan jagalah salat wusta. Salat wusta itu salat yang tengah-tengah. Para ulama berbeda pendapat ini. Salat yang tengah ini salat yang mana? Karena dia pertama hafizu 'ala sholawat. Jagalah kamu salat-salat yang 5. Salat-salat semua. Was salatil wusta. Nah, kemudian ada perhatian khusus, salat yang tengah ini mana? Salat yang mana? Ada yang mengatakan salat wusta itu salat asar, ada yang mengatakan salat wusta itu adalah salat subuh. Karena memang dua waktu itu adalah dua waktu yang lumayan berat dikerjakan bagi orang-orang pada umumnya. Subuh sedang enak-enaknya tidur, asar begitu juga. Orang baru pulang kerja, capek-capek istirahat. Nah, maka dikatakan, ada yang mengatakan salat wusta itu salat asar ataupun salat subuh. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah kepada Allah dalam keadaan khusyuk. Wa qauluhu ta'ala innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Firman Allah yang ta'ala lain terkait perintah salat, sesungguhnya salat atas orang beriman merupakan kewajiban yang sudah ditentukan waktunya. Waktunya ditentukan. Subuh waktunya mulai dari terbit fajar sampai terbit matahari. Zuhur mulai dari tergelincirnya matahari ke barat sampai bayang-bayang sama dengan ukuran bendanya, dan seterusnya. Waqad warada 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam ahadits katsiratun sahihah. Dari Nabi juga ada hadis-hadis yang banyak sekali yang sahih terkait kewajiban salat. Minha haditsu bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Di antaranya hadis tentang rukun Islam. Islam itu dibangun atas 5 tiang atau 5 perkara. Yang pertama syahadat, yang kedua menegakkan sholat, yang ketiga membayar zakat, yang keempat haji di sini, wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan, dan puasa bulan Ramadan. Ya, yang namanya rukun itu namanya tiang. Kalau salah satu dari tiangnya itu rubuh, nah, maka yang bangunan itu tidak bisa berdiri dengan kokoh, dengan benar. Maka kalau di sini urutannya berbeda-beda, macam-macam. Misalnya riwayat-riwayat hadis itu, hadisnya ada yang dimulai dari syahadat, ada yang kemudian urutan-urutannya itu berbeda-beda. Sedangkan yang umum kita ketahui yaitu syahadat, sholat, kemudian zakat, puasa, baru haji terakhir. Dan itu kewajibannya juga berurutan. Yang pertama itu syahadat. Syahadat itu maknanya bukan sekali seumur hidup, bukan. Tetapi harus terus kita sertai syahadat ini sampai mati. Setiap detik, maksudnya syahadat ini kan persaksian. Syahadat itu maksudnya persaksian. Kita bersaksi bahwa memang yang satu-satunya yang berhak disembah hanyalah Allah. Nah, persaksian itu setiap detik, setiap menit, setiap jam mesti kita sertai dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita sudah lagi tidak bersaksi dengan itu, maka berarti kita sudah keluar dari Islam. Itu tiang utama syahadat. Yang utama syahadat. Maka memang tentang pengucapannya, itu memang wajib satu kali di dalam seumur hidup. Nah, tetapi wa fussiral imanu bitasdiqi, iman itu maknanya tasdik, pembenaran bahwa yang satu-satunya berhak disembah ialah Allah. Nah, ini terus
menyertai di dalam kehidupan kita setiap menit, setiap detik. Nah, kalau kita sudah lepas dari itu, walaupun tidak mengucapkan, ya, namanya kufur i'tiqadi, kufur dari keyakinan. Keyakinan kita sudah berubah, walaupun kita nggak mengucapkan, tetapi keyakinan sudah berubah, maka itu namanya kufur i'tiqadi. Maka ini syahadat ini mesti menyertai seorang orang iman terus selama hidupnya. Baru kemudian sholat setiap hari 5 kali. Setiap hari 5 kali. Itu pun nanti baru kemudian ada apa namanya. Kemudian begitu juga sama terkait kemampuan, begitu juga orang yang syahadat gitu, selama dia masih punya kesadaran, maka tadi itu terus keyakinan itu harus melekat pada hatinya. Begitu demikian juga dengan sholat. Sholat sudah agak turun ke bawah. Dia tata caranya mesti berdiri, kemudian apa namanya, ada toharohnya dulu, ada bersucinya dulu. Nah, kemudian dikerjakan 5 kali dalam sehari. Dan kewajiban sholat juga sama, hampir mirip dengan syahadat. Selama masih ada kesadaran, wajib sholat, tidak pernah ditinggalkan. Begitu kesadaran sudah hilang, sudah mati, baru kemudian dia disolatkan. Tapi kalau syahadat enggak, syahadat itu paling ringan, paling ringan karena hanya mengucapkan saja ataupun meyakini saja di dalam hati, maka harus terus tanpa ada keringanan sedikit pun. Karena syahadatnya tentang keyakinan, karena semua orang bisa, yang cacat, yang sehat, semua bisa. Nah, tapi kalau sholat nanti ada keringanan, yang nggak bisa berdiri boleh duduk, yang nggak bisa duduk boleh berbaring, dan seterusnya. Selanjutnya sosok puasa. Selanjutnya puasa atau zakat dulu. Nah, zakat ini untuk orang-orang khusus. Untuk orang khusus. Ketika dia punya harta yang lebih dari keperluannya, punya sampai 1 nisab, maka dia wajib zakat setiap tahun. Demikian juga puasa Ramadan. Kemudian terakhir haji. Haji ini ya bagi yang mampu. Kalau orang seumur hidupnya tidak mampu haji, ya tidak apa-apa tidak haji. Dan dia tetap dianggap sebagai orang Islam. Ini urutan-urutan rukun Islam itu sesuai dengan terpenting, kemudian yang paling sulit, yang paling terakhir, yang paling sulit paling terakhir. Wassalawatul mafruḍatul ainiyatu, salat yang fardu ain. Yang fardu ain itu maksudnya fardu yang per kepala. Khamsun, ada 5, fi kulli yaumin wa lailah, dalam setiap hari sehari semalam. Ma'lumatun minad dini bid-darurati, yang diketahui termasuk di dalam aturan agama secara spontan. Fayakfuru jahiduha, maka orang yang mengingkari kewajiban salat menjadi kufur. Mengingkari kewajiban salat menjadi kufur. Jadi ada amalan-amalan agama itu yang sudah diketahui secara darurat. Secara darurat itu maksudnya orang itu nggak butuh belajar lebih lanjut. Orang-orang semua sudah tahu bahwa sholat itu semua wajib. Semua orang Islam. Maka kalau orang Islam kok dia mengingkari kewajiban sholat, padahal sholat itu sudah pengetahuan yang sangat umum, maka itu kalau dia mengingkari kewajiban sholat, maka jadi kufur. Karena dia merubah hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda kalau hal-hal yang tidak diketahui di dalam agama itu secara pasti, secara umum. Contoh misalnya yang memakai hijab atau memakai kerudung wajib atau enggak, kemudian hukumnya rokok misalnya. Itu bagaimana? Nah, itu secara Islam itu bukan sesuatu yang diketahui oleh orang Islam secara umum. Maka orang yang mengingkari, misalkan, wah saya tidak percaya itu rokok itu haram, saya halal, ya tidak masalah. Karena itu hal-hal yang di dalam Islam itu tidak diketahui secara darurat, secara pasti. Nah, tapi kalau kewajiban sholat itu semuanya tahu, sepakat seluruh ulama, seluruh dunia wajib nih sholat. Nah, maka kalau orang mengingkari kewajiban sholat,
maka dia keluar dari Islam. Na'udzubillah. Dan orang meninggalkan sholat itu beda-beda ya. Ada orang meninggalkan sholat itu ada kalanya karena malas, ataupun karena yang kedua, yang ini yang lebih parah. Yang karena kedua, dia mengingkari kewajiban sholat. Orang yang meninggalkan sholat karena malas, karena dia malas atau mungkin ya tidak sholat aja, tapi tahu tetap yakin bahwa sholat wajib, ini dia dosa, tetapi dia tidak keluar dari Islam. Tapi kalau orang itu meninggalkan sholat dikarenakan karena mengingkari kewajiban sholat, nah, maka ini dia keluar dari Islam. Na'udzubillah. Maka fayakfuru jahiduha, orang yang mengingkari kewajiban sholat jadi kafir. Wa hiya bijumlatiha min khasa'isi hadhil ummah. Dan sholat 5 waktu ini termasuk kekhususan umat akhir zaman, umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'annaha lam tajtami' li ghairi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan karena sholat 5 waktu itu tidak terkumpul kecuali untuk umat akhir zaman ini. Umat terdahulu sholat juga, tetapi ada yang sholatnya cuman subuh saja, atau sholatnya cuman duhur saja dan seterusnya, atau sholat di waktu-waktu yang lain. Tapi sholat yang dengan ketentuan 5 waktu ini khusus untuk umat akhir zaman, umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa furidat lailatul Isra'i ba'da an-nubuwwati bi 10 sinin wa 3 ashhur. Kapan difardukan? Difardukan ketika malam Isra Mi'raj. Yaitu setelah Nabi dapat wahyu, dapat SK kenabian, jaraknya 10 tahun 3 bulan. Yang masyhur peristiwa Isra Mi'raj itu 10 tahun 3 bulan. Jadi tahun ke-10 itu tahun huzn, amul huzn, tahun kesedihan bagi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana paman beliau Abu Thalib wafat. Tidak lama selepas itu disusul oleh istri beliau Siti Khadijah wafat. Maka sedih sekali, akhirnya diberi hadiah oleh Allah dengan Isra wal Mi'raj. Itu sudah 10 tahun dakwah di Mekah. Lailata 27 min Rajab, pada malam 27 Rajab. Walam tajib subhu tilkal lailati li'adamil ilmi bi kaifiyatiha. Tetapi waktu Nabi pulang, gitu, waktu Nabi pulang dari Isra Mi'raj, subuh kan belum, sebelum subuh, tetapi subuh itu belum difardukan, belum wajib, dikarenakan belum diketahui bagaimana tata cara sholat. Gitu. Tata cara sholatnya bagaimana? Jadi sholat itu kan tadi sebagaimana tadi, sholat itu secara bahasa adalah doa. Nah, kemudian kalau secara kita bicara dalam konteks fikih, maka adalah ucapan-ucapan tertentu kayak Al-Fatihah, tasyahud, kemudian bacaan-bacaan yang lain disertai dengan gerakan-gerakan tertentu, ditambah dengan syarat dan rukun-rukun khusus. Yang gitu, sholat yang sudah kita kerjakan 5 waktu itu. Nah, ini cara sholat mengerjakan dengan seperti ini, itu kekhususan untuk umat baginda Nabi Muhammad SAW. Sedangkan umat terdahulu, sholatnya belum tentu sama seperti kita. Mulai dengan takbir, bisa jadi sholat mereka tuh hanya doa saja, tapi doa-doanya khusus. Atau mungkin sujudnya sujud saja, kemudian dengan bacaan-bacaan khusus dan seterusnya. Intinya selama masih dalam koridor doa, karena sholat itu kan secara bahasa kan doa, maka itu dikatakan sholat secara bahasa. Tetapi syariat itu bisa berbeda, masing-masing nabi itu, masing-masing generasi, syariat, tata cara beribadah kepada Allah itu bisa jadi berbeda. Sehingga ketika Nabi difardukan, diberikan hadiah sholat 5 waktu, subuhnya itu belum wajib. Subuhnya itu belum wajib karena belum diajari tata caranya. Nah, karena nanti selepas Isra Mi'raj itu, malaikat Jibril datang kepada Nabi, itu mengajari tata cara sholat dan waktu-waktu sholat. Di Nabi waktu itu dapat perintah itu masih global. Aku kasih fardukan sholat 5 waktu, dah. Tapi waktunya kapan, dari mana sampai mana? Maka berikutnya malaikat Jibril itu datang awal waktu subuh, ngajarin waktu sholat subuh. Nah, kemudian di waktu berikutnya datang itu di akhir waktu subuh, sehingga nanti kita awalnya di sini, akhirnya di sini. Berikutnya datang waktu zuhur, kemudian diajari sholat zuhur. Berikutnya begitu ya, datang di akhir waktu zuhur dan seterusnya. Itu diajari secara detail oleh malaikat Jibril tentang sholat.
Allahu Akbar. Satu lagi. Fiman tajibu alaihi shalawatul maktubah. Siapa saja yang wajib sholat, mengerjakan sholat. Tajibu sholatu ala kulli muslimin mukallaf. Sholat itu wajib atas setiap orang Islam yang mukallaf. Apa itu mukallaf? Ai aqilin balighin, yaitu orang yang baligh, sudah dewasa, sudah melewati batas usia dewasa dan dia berakal. Sebagaimana sudah biasa kita ulang-ulang, mukallaf itu orang yang sudah apa? Dewasa dan akalnya sehat. Artinya dia sudah bisa untuk mengemban beban dari syariat. Sebagaimana aturan negara kan begitu juga. Ada yang orang tuh bebas dari hukum kan gitu. Begitu anak belum cukup umur, di bawah umur misalnya begitu, berarti dia begitu melaksanakan pidana atau apa, dia nggak bisa dihukum karena dia masih umur dia ini masih tidak bisa dikenai dijerat oleh hukum. Begitu juga dalam agama Islam, begitu juga ada batas mukallaf. Mukallaf itu misalkan ada orang gila terus bikin pidana, gimana dia bisa dihukum? Kalau dia nggak waras kan begitu. Begitu juga dengan agama, ada batasan-batasan. Orang itu kalau masih di bawah umur, belum usia balik, maka dia tidak sholat ya memang belum wajib. Dia tidak puasa ya memang belum wajib. Begitu juga dengan dia sudah dewasa tetapi akalnya error, dia gila, maka dia juga tidak wajib menjalankan sholat di sini, dalam hal ini sholat ataupun dengan perintah-perintah Islam yang lain. Nggak wajib nutup aurat, nggak wajib yang lainnya. Tahirin min haidin wa nifas, suci dari haid dan nifas untuk wanita. Fala tajibu, maka tidak wajib sholat ala kafirin asli, atas kafir asli. Beda dengan murtad. Orang yang kafir asli, dari lahir memang dia kafir, dia nggak wajib sholat. Tapi kalau orang murtad, naudzubillah, orang keluar dari Islam, maka selama dia murtad itu dia punya kewajiban sholat. Sehingga kalau misal orang murtad, kemudian setelah 5 tahun, 10 tahun dia balik lagi masuk Islam, maka itu sholatnya yang selama 5 tahun dia murtad atau 10 tahun dia murtad itu menjadi hutang. Dia mesti mengganti, mesti mengqadhanya. Karena itu namanya murtad kan berarti dia atas pilihan dia sendiri. Nah, beda dengan kafir asli. Maka ini perbedaannya. Wa man zala aqluhu bisababin ghairi muharram. Dan juga tidak wajib tidak wajib sholat kepada orang yang hilang akalnya dengan sebab yang tidak haram. Dengan sebab yang tidak haram maknanya misalkan gila itu kan sakit yang tidak diinginkan, gitu. Kajununin seperti gila, au ighma atau pingsan, au sukrin atau mabuk. Mabuk yang bila ta'addin dengan tanpa disengaja. Au bimaradin au tadawin lihajah, atau karena sakit-sakit yang tertentu. Misalkan orang pingsan sampai berhari-hari. Gimana itu sholatnya? Ya tidak wajib sholat. Sholatnya nggak wajib diganti. Orang pingsan sampai 2 hari baru bangun. Maka kemudian gimana sholatnya ditinggalkan? Maka dia nggak wajib sholat. Karena waktu itu dia kehilangan akal. Dia tidak wajib sholat. Li'adami taklifihim, karena tidak ada taklif atas mereka, tidak ada beban syariat kepada mereka. Wala ala haidin wa nufasa li'adami sihhatiha minhuma, dan juga tidak wajib atas orang yang haid, wanita yang haid dan nifas, karena memang tidak sah salat bagi mereka. Wala qada ala haula'i jami'an, dan tidak ada qada, tidak wajib mengganti kepada mereka semua itu. Wa amma man zala aqluhu bi ta'addin aw bi sababin muharram. Nah, sekarang ini baru perbedaannya. Sekarang kalau ada orang hilang akal, dia gila, tapi sebabnya sebab yang haram. Mithlu tanawuli dawain bi ghairi hajah. Dia minum obat padahal enggak ada hajat. Misalkan obat sakit kepala, dia minum, sengaja dia minum, padahal enggak sakit kepala juga, terus akhirnya dia mabuk. Maka itu ausyurbil muskir, atau dia sengaja minum arak. Fa yajibu alaihil qada wa idza afaqa, maka dia wajib mengqadha ketika misalnya melewati waktu sholat, dia masih mabuk, masih hilang akalnya, maka sholat yang dia tinggalkan masa-masa itu dikarenakan ada keteledoran dari dirinya, maka dia wajib mengqadha sholat yang ditinggalkan.
Wa kadzal murtaddu idza aslama. Begitu juga orang yang murtad wajib mengganti idza aslama kalau dia masuk Islam kembali. Khilafan lil a'immati tsalatsah, berbeda dengan imam-imam yang lain, imam selain Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, kemudian Imam Abu Hanifah. Mereka berpendapat tidak wajib. Tapi Imam Syafi'i lebih ketat. Lebih ketat orang yang tidak mukallaf, tetapi karena sebab yang haram atau disengaja, maka itu tetap punya hutang kepada Allah terkait sholat ataupun kewajiban-kewajiban yang lain. Wallahu a'lam. Sampai sini ada pertanyaan? Nggih. Kalau orang sholat itu kan kita hafal surat-surat pendeknya hanya itu aja yang kita hafal. Betul enggak? Kalau ada orang sholat, kemudian yang dibaca surat-surat pendeknya hanya itu saja, sholatnya sah dan ya tidak apa-apa, sholatnya tidak apa-apa. Sholat itu dalam ibadah-ibadah itu ada amalan-amalan yang fardu yang nggak boleh ditinggalkan, ada yang sunnah boleh ditinggalkan. Bonus, kalau sunnah itu kan bonus. Kalau kita kerjakan menambah kualitas sholat kita. Kalau nggak ditinggalkan, ya sholatnya sah tapi standar, gitu. Tapi standar. Maka bacaan sholat pendek itu tidak termasuk kewajiban, tidak masuk rukun di dalam sholat. Ya kalau misalnya bacanya itu saja, atau bahkan nggak baca sama sekali, ya sah sholatnya. Nah, yang penting dia baca Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah tidak boleh ditinggalkan. Sehingga orang yang walaupun misalkan dia tidak hafal Al-Fatihah pun, dia wajib bertasbih. Dia wajib membaca tasbih yang seukuran Al-Fatihah. Misalkan Al-Fatihah itu kan 7 ayat. Nah, maka dia mungkin bertasbih yang seukuran panjangnya mirip-mirip dengan Al-Fatihah. Saking wajibnya Al-Fatihah. Dan dia juga wajib belajar. Ada orang yang tidak hafal Al-Fatihah tapi dia tidak mau belajar, maka dia ya dosa. Ini dosa. Maka kan tuntutan kepada orang-orang itu kan berbeda-beda menurut lingkungannya, menurut kondisinya. Ada orang itu yang tinggalnya sana di pinggiran sungai Amazon, tidak ada ulama sama sekali, dia orang Islam. Maka dia tuntutan untuk dia mempelajari sholat itu tidak seperti orang yang hidup di perkotaan. Perkotaan yang ada banyak ustadz, ada banyak madrasah untuk mempelajari agama Islam, beda. Hingga dia seandainya bacanya ngawur, peletot-peletot, ya sah-sah saja karena memang kondisinya seperti itu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maknanya Allah tidak membebani masing-masing jiwa kecuali kemampuannya. Maknanya orang yang kalau punya mampu ya harus, bukan berarti kita yang hidup di kebetulan sama, berarti tidak wajib. Beda. Kalau memang kondisinya kita dekat dengan orang-orang alim, orang yang tahu dengan aturan-aturan sholat, ya wajib belajar tentang sholat. Ada lagi? Kalau koma ya? Orang yang koma itu sama seperti orang yang hilang akal. Orang yang koma itu sama seperti hilang akal, maka dia nggak wajib. Berarti dia kan tidak ada kesadaran, gitu. Kalau dia nggak ada kesadaran, dia tidak wajib sholat. Tidak wajib sholat. Maka dia tidak ada qadha, tidak ada qadha. Ya sama seperti orang yang di rumah sakit itu koma, terus di infus terus begitu sampai seminggu, sebulan. Maka selama dia tidur, selama koma itu ya tidak wajib sholat. Ketika dia sadar, maka yang sholat-sholat yang tinggalkan selama koma itu tidak wajib di qadha, tidak wajib diganti. Tapi kalau masih ada kesadaran, maka wajib sholat walaupun hanya di dalam hati. Nah, tadi saking wajibnya sholat sampai nggak mampu gerakan pun dalam hati mesti sholat. Wallahu a'lam. Yang lain lagi? Nggih.
tahun di belakang. Oke, baik. Ancaman meninggalkan sholat. Memang ada hadisnya bahwa siapa meninggalkan sholat satu hukum, satu sholat, maka dia dihukum selama satu hukum itu 80 tahun. 80 tahun, 80 tahun di neraka, sedangkan satu hari di dunia itu 1000 tahun atau bahkan bisa jadi 50.000 tahun di akhirat. Jadi ini hukuman-hukuman atau ancaman-ancaman di dalam sholat, yaitu memang ada seperti itu. Tetapi nanti seperti apa itu terserah Allah. Nah, gitu. Seperti apa itu terserah Allah. Ini kalau misalkan kita tahu atau siapa tahu tentang hadis itu, kemudian merasa aduh, aku udah kadung meninggalkan sholat, kok berat sekali. Akhirnya ada orang-orang yang karena dengar ancaman yang sangat besar, akhirnya dia jadi putus asa. Gitu. Putus asa. Akhirnya dia sudahlah, repot sekali jadi orang Islam. Nah, gitu. Wah, besar sekali ancamannya. Ini kita menyampaikan dengan orang seperti ini, kita besarkan hatinya. Allah itu Maha Pengampun. Ayo sholat lagi. Nah, bagaimanapun besarnya dosa kamu, jangan tinggalkan sholat. Kamu dosa syirik saja, asalkan kamu tobat, maka nanti Allah ampuni. Nah, gitu. Nah, tapi ancaman seperti itu, itu mestinya tempatnya kita sampaikan adalah orang-orang yang sudah jaga sholat, sudah istiqomah. Nah, tapi kalau untuk orang-orang yang biasanya tidak sholat, dia sekelaran kesana kemari, hadis itu jangan kita sampaikan, gitu. Jadi kita sampaikan keutamaannya sholat, gitu. Keutamaan sholat. Hadis itu untuk kita nih yang udah sholat setiap hari 5 waktu. Begitu kita kok ninggalkan sholat, itu hadis itu untuk kita, Adapun nanti, karena sholat ini kan interaksi kita kepada Allah, bukan kepada anak Adam, bukan kepada manusia. Kalau kepada manusia nggak diampuni kecuali kita minta ridhonya, minta ikhlasnya. Tapi kalau kita hubungannya kepada Allah, ya itu terserah Allah. Kalau Allah kehendaki, Allah ampuni. Kalau Allah kehendaki, ya bikin urusan, karena Allah sudah janji melalui Rasulnya untuk dihukum, ya dihukum, begitu. Nah, ini memang hadisnya ada seperti itu. Meninggalkan satu sholat, dihukum satu hukum itu 80 tahun. Wallahu a'lam. Tetapi yang kita pelajari, yang kita ambil adalah hadis ini untuk kita, orang yang sudah istiqomah sholat. Dengan orang yang belum pernah sholat atau yang meninggalkan sholat, yang sering-sering meninggalkan sholat itu, kita kasih motivasi, kita besarkan hatinya untuk taubat kepada Allah. Nah, dia udah kadung begitu malah ada sekadung nyemplung sisan gitu kan. Nah, akhirnya dia malah jauh. Nah, maka penting, istilahnya hikmah di dalam dakwah itu penting. Ada lagi? Gitu nggih, kurang lebihnya. Nggih, silakan. Saya pernah tidak sholat. Nggih. Dari akan lupa berapa hari saya tidak sholat. Bagaimana caranya? Ada orang meninggalkan sholat sampai lupa berapa waktu sholat yang ditinggalkan, gitu. Maka dia kewajibannya adalah dia mengqadha sampai sudah yakin, sudah mengerjakannya, sudah mengqadha. Kira-kira saya dulu selama SMP tidak sholat, atau selama SMA 3 tahun saya tidak sholat misalkan. Maka kita kewajibannya adalah bisa jadi kalau misalkan kita yakin nih, kita betul-betul yakin, oh berarti saya mulai SMP lah 3 tahun. Maka bisa jadi kita buat daftar sholat-sholat yang mulai ditinggalkan selama 3 tahun. Berarti saya mesti sholat 5 waktu selama 3 tahun. Bukan selama 3 tahun, saya punya hutang sholat 5 waktu selama 3 tahun. Nah, maka kita wajib sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya 1 hari. Subuh, duhur, terus seterusnya. Jadi tinggal kita kalikan aja. 1 tahun 360. 365 apa 360? 365 hari. Nah, dikali 3 tahun, dikali 3. Berapa hari itu? Dikali 5. Itu. Kalau misalkan kadang sholatnya bolong-bolong. Sholatnya kadang ini, kadang itu, kadang ini, kadang itu. Kita sholat, kita mengganti
sampai kita yakin sudah terbayar. Itu saja. Dan kita ngulang nih, sudah belum ya? Kalau masih ragu, sholat lagi. Nah, gitu nggih. Apa namanya? Tetapi sholatnya mesti berurutan tadi, berurutan. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Atau kalau misalnya karena nanti dengan itu kita tahu, oh sudah sehari terbayarkan. Subuh tuh sudah sehari terbayarkan. Nanti dalam tata cara mengqadha ya, tata cara mengqadha itu tertib sholat itu sunnah. Subuh, duhur, asar itu sunnah. Tertibnya apa urutannya itu sunnah. Boleh kita mengqadha, misalkan kita punya hutang seminggu nggak sholat, misal. Maka boleh kita caranya subuh dulu 7 kali. Subuh. Terus duhur begitu. Atau maghrib. Mana yang gampang dulu, subuh, terus maghrib, baru yang 4 rakaat. Bisa begitu. Dan itu bisa kita selesaikan dalam satu hari. Bisa dalam sehari. Untuk mengqadha itu adalah tidak tertentu waktunya tidak terikat, dan juga terkait dengan tertib itu sunnah, tidak wajib. Tertib di dalam sholat, tertib urutannya itu sholat. Lama. Dengan sholat boleh. Nah, maka untuk orang-orang yang mungkin sibuk, kemudian ini tadi seperti ini sama. Mohon maaf nih saya sampaikan. Untuk terkait mengqadha sholat, itu juga kita sampaikan sesuai dengan kondisi orangnya. Kalau orangnya udah tua, orang udah putih rambutnya, jalannya udah gemetar-gemetar, dia baru tobat. Gimana saya udah 10 tahun enggak sholat gimana? Ya. Maka Bapak harus gitu. Sama seperti tadi jadi kan. Nah, ini sudah berapa puluh tahun dia nanti di neraka kan begitu. Alhamdulillah. Maka nanti kita sampaikan, sudah Pak, jenengan sudah sholat aja, sudah bagus, sudah sholat aja. Nanti seiring berjalannya waktu, dia semakin lama semakin menikmati sholat, senang dengan sholat. Maka nanti dia akan ada pertanyaan lanjutan, sholat saya yang ketinggalan gimana? Baru bertahap. Pun jenengan sholat 2 kali aja, subuh 2 kali, yang satu untuk membayar utang, yang satu sholat yang sedang wajib. Nanti duhur 2 kali sholatnya, yang satu bayar utang yang lama itu. Baru setahun udah mati, yaitu nanti urusannya kepada Allah. Urusannya kepada Allah. Gitu ya. Nah, nanti kalau untuk orang yang sehat, yang masih kuat, maka tadi itu pada dasarnya aslinya dia hutangnya demikian, tapi tata cara dia membayar hutang itu kita kondisikan sesuai dengan kondisinya masing-masing. Gitu nggih. Sama seperti kita punya utang uang tuh loh. Boleh kita langsung bayar kontan semuanya, ya boleh dicicil sesuai kemampuan. Saya mampunya sehari 2.000 gimana? Ya monggo sehari 2.000. Utangnya berapa? 20 juta. Ya berapa tahun selesainya? Sehari 2.000. Ya dia mampunya segitu, mau kita paksakan bagaimana? Gitu ya. Balik lagi untuk kewajiban membayar hutang, sholat itu kewajiban disesuaikan kondisi masing-masing. Kita ukur. Kalau kita orang yang tidak mampu, ya sekemampuannya. Kalau kita yang mampu, wajib sekemampuan kita. Standarnya bisa jadi beda. Kalau kita jadi orang yang nggak mampu, ya standarnya kita rendah. Tapi standarnya kita di atas, wajib di atas. Jangan kita ikut standar yang bawah. Gitu. Standar yang bawah. Bisa dipahami ya, kalau kita punya hutang yang kita tidak tahu, nah, kadang-kadang di sholat, kadang enggak, kadang sholatnya gimana? Ya sholatnya juga dikira-kira saja. Kira-kira sholat yang saya tinggalkan dulu sholat apa aja? Saya sering nggak sholat subuh, atau saya sering nggak sholat duhur dan seterusnya. Ya maka yang sholat itu yang diperbanyak, dibayarkan. Oke. Ada lagi pertanyaan? Cukup ya. Ini beda terkait dengan aturan fikih baku dengan aturan dakwah. Dakwah itu nanti kita ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Dakwahlah, ajak serulah manusia kepada Tuhanmu dengan hikmah. Hikmah itu apa? Hikmah itu adalah
penyampaian yang tepat kepada orang yang tepat, penyampaian yang pas kepada orang yang pas. Belum tentu ya, ucapan yang sama ini bisa diterima oleh orang yang berbeda. Begitu. Nah, makanya kita perlu kondisikan dalam dakwah itu. Semua begitu, semua begitu. Mesti kalau kita gimana? Niat bayar sholat hanya beda kodoan saja. Nah, kalau sholat yang kita kerjakan, adaan usolli fardhu subhi rakaataini, adaan lillahi ta'ala. Ada itu artinya lawan dari kodok. Ada itu artinya mengerjakan sholat di waktunya. Kalau kodoan berarti mengerjakan sholat di luar waktunya. Kodok itu artinya begitu. Maka kita cuma beda kodok dengan ada saja. Dan itu tidak wajib ya. Itu tidak wajib disebutkan di dalam niat, nggak wajib disebutkan. Kita niat ada dan kodok itu sama saja. Sama saja. Jadi kita nanti langsung aja biasa kayak sholat subuh, jadi sholat subuh. Nanti sholat subuh lagi, niatnya untuk bayar hutang yang tertinggal dulu. Kita akhirin ya, mudah-mudahan bisa difahami, mudah-mudahan kita semua diistiqomahkan dalam amal. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.